kami bisa bersekutu bersama, kami bisa ada di hari Minggu yang baru, hari yang baru yang kami tidak pernah dapatkan di sebelumnya. Nah, Kau masih berikan kami Tuhan nafas kehidupan, kami bisa boleh bernafas juga, kami bisa hidup, kami bisa berkesempatan untuk mendengar firman-Mu hari ini Tuhan. Kau berkati pemberitaan firman-Mu pagi ini, Kau layakkan kami untuk mendengar, memberitakan. Kau pakai kami Tuhan, supaya apa yang kami dengar bisa kami aplikasikan di luar sana nanti Tuhan, supaya banyak orang yang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Terima kasih. Shalom. Shalom. GBI Iman yang terkasih, terima kasih untuk kesempatan hari Minggu ini kami boleh melayani dari pagi. Sebentar kami bisa nyanyi-nyanyi dengan anak-anak sekolah minggu, ya. Jadi mungkin setiap minggu nanti banyak anak-anak lagi yang ikut, ya. Ajak lagi, ya. Kita buat sekolah minggu lagi, sekolah minggu anak, sekolah minggu remaja, sekolah minggu pemuda, sekolah minggu dewasa. Nah, itu doa kami untuk GBI Iman bisa ada melayani selalu bersama. 2 malam, 2 pagi, selalu aktif supaya kita tetap menjadi berkat, kuat, dan tumbuh bersama. Oke, kita juga doakan Pak Pendeta, ya, sama kita dengar firman. Pak Pendeta melayani di tempat lain dan banyak jemaat yang tidak bisa hadir hari ini. Mungkin banyak yang sakit, batuk, pilek, ya. Jadi saudara tetap sehat, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, juga olahraga supaya vitamin C, ya, supaya tetap kuat. Oke, pemberitaan firman pagi hari ini saya berikan judul, apakah saya terlalu buruk untuk Allah selamatkan? Di 1 Timotius 1, kita akan baca 1 Timotius 1, 12 sampai 17. Kalau jemaat punya Alkitab, boleh jemaat bisa lihat, nanti kita akan baca satu persatu. Sebelumnya kita mungkin ada waktu di mana kita jumpa seseorang yang terlalu buruk, kita pikir, ya, untuk selamat, ya, karena sudah banyak terlalu dosa yang dilakukan, ya. Saya pikir, saya nggak layak untuk Tuhan selamatkan karena saya terlalu berdosa. Ya, banyak dosa yang sudah saya lakukan, buruk sekali. Ya, itu sebetulnya, jadi dia pikir dia nggak perlu. Kayaknya ini kekristenan ini bukan untuk saya. Mencoba untuk rendah hati, tapi itu salah sebetulnya. Tapi banyak juga yang percaya kalau memang di luar sana berdosa sekali saya, tapi akhirnya saya percaya ini bukan untuk saya. Karena saya terlalu berdosa, terlalu buruk, ya. Lalu apa yang terlalu buruk itu? Mungkin melakukan hal kriminal, ya, membunuh, atau mungkin aborsi, pelecehan, adiksi yang membuat orang lain juga hancur hidupnya. Jadi dia pikir dia tidak cukup untuk tahu atau perlu tahu ini kekristenan ini bukan untuk saya karena saya terlalu buruk. Jadi kita mau lihat firman Tuhan, ya. Sebetulnya kita punya cerita yang sama, hal yang sama. Di Roma 3:23, jemaat semua mungkin sudah tahu, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu ada di Roma 6:23 yang A, sebab dosa, upah dosa ialah maut. Jadi firman Tuhan tahu kalau kita semua sebetulnya berdosa. Saya berdosa, istri saya Priscilla berdosa, semua jemaat manusia berdosa. Orang di luar sana juga pun berdosa, ya. Mungkin dari antara kita di jemaat ini mungkin tidak ada yang pernah membunuh, mungkin.
Mungkin tidak ada yang melakukan pelecehan atau merampok rumah. Tapi kalau kita tahu, ya, dosa satu kecil pun, ya, sudah cukup buat di mata Tuhan itu kita tidak layak untuk di hadapan Dia. Dosa sekecil pun itu tidak layak kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan kudus, Tuhan agung, ya, Tuhan suci, tidak berdosa, dan kita dosa sekecil apapun kita tidak layak di hadapan Tuhan. Dari mana kita bisa lihat? Kita bisa lihat, ya, nanti di kitab mungkin paling terakhir, ya, kita bisa lihat di Wahyu. Kita bisa lihat sekarang Wahyu 21, ya. Wahyu 21 ayat yang ke-27. Nah, dosa apakah ini? Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lihat, sebelum kata tetapi ada dusta. Dusta itu bohong. Bahkan bohong kecil pun itu tidak bisa masuk ke kerajaan Allah, karena dosa sekecil pun, bohong pun, ya, walaupun tidak membunuh, tidak melakukan pelecehan seksual, ya, tidak merampok, tapi bohong pun tidak layak untuk masuk ke kerajaan surga. Itu kabar buruknya. Nah, kita akan lihat di ayat nats kita di 1 Timotius 1. Mungkin kita akan mundur sedikit ke ayat 8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik, ya, bagi orang fasik dan bagi orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Nah, ini beberapa contoh dosa yang orang-orang, ya, perlu hukum Taurat. Kita lihat, mungkin saya bukan seorang pembunuh bapak atau ibu. Saya tidak pernah membunuh bapak atau ibu. Saya benar-benar aja di sini, berarti saya baik-baik saja di urutan ini. Tapi lihat di atasnya itu ada orang fasik dan orang berdosa. Coba tebak, kita semua orang berdosa. Kita semua punya masalah yang sama. Di Roma 3 kita akan mundur ke Roma 3 ayat 19. Roma 3 ayat 19. Kita tahu bahwa segala yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Nah, semua kita jatuh. Tadi bohong tadi itu sedikit, itu sudah kita jatuh dalam dosa. Jadi, berapa di antara saudara pikir saya tidak pernah melakukan dosa? Itu adalah suatu kebohongan sudah. Kalau saudara pikir saya baik-baik saja, saya nggak pernah melakukan dosa seumur hidup saya, itu kebohongan sudah, dan itu sudah dosa. Lalu kita lihat balik lagi 1 Timotius 1, ya, 1 Timotius 1 ayat yang 11, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia,
seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Nah, Paulus bilang ini Injil. Apakah itu Injil? Apa itu Injil? Apakah Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Waktu saya masih sekolah, ya di sekolah negeri, teman-teman yang beragama seberang, mereka, kamu bawa Injil. Ya, saya pikir ini Injil juga. Tapi selama saya bertumbuh, saya belajar firman Tuhan, ternyata Injil itu kabar baik. Simpelnya itu, Injil itu kabar baik. Itu tertulis di 1 Korintus 15 ayat 3-4, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kitab. Itu Injil. Yesus datang ke dunia, ya, mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit di hari ketiga. Itulah Injil. Kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini bukan Injil. Ini firman Tuhan keseluruhan. Tapi Injil, kabar baik itu, ya, pendeknya Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Itulah Injil. Nah, Paulus, ya, di ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Kepada siapa? Siapa itu Dia? Yesus Kristus yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi saudara, Paulus itu bisa pelayanan karena dia sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak kita mau pelayanan tapi ternyata belum percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu sangat bahaya. Banyak yang ingin ikut-ikut pelayanan, nyanyi-nyanyi, tapi ternyata sebetulnya belum betul-betul percaya. Itu masalah yang besar. Ya. Paulus itu orang Farisi. Paulus itu ahli hukum Taurat. Dia tahu kalau dia berbuat dosa, ya, tidak sesuai hukum Taurat, dia harus berkurban untuk bayar dosanya itu. Tapi waktu dia diselamatkan, waktu dia kenal Kristus, Kristus panggil dia, ya, Paulus, atau bukan Paulus namanya, Saulus, mengapa kamu, ya, memperkusi aku, menyakiti, ya. Saulus juga hadir waktu Stefanus mati. Tahu waktu Stefanus mati bagaimana? Dilempari batu. Saulus hadir di situ. Saulus sangat buruk, ya. Dia sangat benci orang-orang Kristen. Dia tidak suka, ya, ada ajaran lain selain ajaran Yahudi. Dia hadir, dia jadi saksi. Dia sangat buruk. Setelah itu pun dia menyakiti orang-orang Kristus, ya, orang-orang percaya. Tapi sampai pada kenyataannya dia bertemu Yesus Kristus, ya, di Damaskus, dan Yesus panggil dia untuk melayaninya. Itulah di ayat ini, makanya dia bersyukur. Karena dia pikir tahu hukum Taurat, ya, semua paling benar, tapi dia akan selalu gagal dengan hukum Taurat itu. Tapi dengan Yesus Kristus saja dia bisa beroleh keselamatan. Dia terpanggil. Ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat, nah ini dia, dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku dikasihaninya. Saudara pikir terlalu buruk? Paulus sangatlah buruk. Paulus hadir untuk menyakiti orang-orang percaya. Itu Paulus ada di sana. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Waktu dulu Paulus belum percaya, dia menyakiti orang lain, ya, dia membunuh orang-orang Kristen. Itu dilakukannya waktu dia belum percaya. Ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman
dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi ada kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu anugerah kita terima secara cuma-cuma, ya. Jadi kalau saya sudah layak dapat kasih karunia karena saya rajin ke gereja, itu bukan kasih karunia. Saya layak dapat kasih karunia anugerah Tuhan karena saya melayani, itu bukan kasih karunia berarti. Kasih karunia itu tetap cuma-cuma, Allah kasih. Kita tidak pantas sedikit pun, karena kita manusia berdosa. Tapi Allah sangat mengasihi kita, kasih karunia melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Ya. Di ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, saya, saudara semua. Ya, Kristus Yesus datang ke dunia. Jadi Yesus harus datang ke dunia, harus ada bayarannya. Ya, kita boleh mengaku dosa, ya, tapi mengaku dosa itu bukan betul-betul bayaran tentang dosa kita. Ada hal yang dibayar, yaitu kematian. Kematianlah yang bayaran atas dosa kita. Upah dosa ialah maut, ya, upah dosa ialah maut. Jadi harus dibayar. Dosanya harus dibayar. Siapa yang mati? Yesus Kristus. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib untuk membayar dosa kita. Dan Yesusnya harus bangkit di hari ketiga. Jika Yesus tidak bangkit, semua sia-sia. Semua sia-sia. Ya, semua sia-sia. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Lihat ini ayatnya. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Paulus bicara di sini. Agar dalam diriku ini sebagai seorang yang paling berdosa, Paulus menganggap dia paling berdosa. Saudara pikir saudara paling berdosa? Lihat Paulus bilang paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Kalau saudara pikir saya paling berdosa di antara keluarga saya, Paulus juga berpikir hal yang sama. Sudah dari dulu dia berpikir seperti hal ini. Dia sudah membunuh, ya, dia membunuh orang-orang percaya. Tapi justru itu dia menjadi contoh. Kalau kita manusia paling berdosa, kita pikir manusia paling berdosa, tapi Allah tetap menyelamatkan saya. Lihat Paulus, kita harus menjadi contoh supaya orang-orang yang belum percaya bisa dengar kabar baik ini. Ya. Jadi dari awal, dari waktu kita dengar tadi, kayaknya itu tidak cocok, tidak mungkin kekristenan ini untuk saya karena saya orang paling berdosa. Itu betul-betul kesalahan. Karena Paulus di sini yang paling berdosa juga, dia tetap diselamatkan dan menjadi contoh. Ya. Lalu di ayat yang ke-17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, sebelum ayat 17 itu ada hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu surga, di mana Allah berada, hidup kekal. Di mana Yesus ada, itu surga. Ya. Kalau saudara percaya Yesus Tuhan sebagai juru selamat, Yesus ada di dalam hidup saudara, saudara sudah mendapatkannya. Di mana Yesus berada, itu surga. Walaupun kita mati nanti, ya, saya percaya saya masuk surga. Itu bukan karena saya bisa melayani, itu bukan karena saya sudah ngajar sekolah minggu, nyanyi dengan anak-anak, ngajar Bible study, ngajar firman Tuhan dengan anak-anak muda. Itu bukan karena itu, tapi itu semua karena kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma. Di Efesus 2:8-9, sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman dalam Yesus Kristus.
bukan karena perbuatan baik, bukan karena apa yang saya telah berbuat. Ya. Tapi di ayat 10 itu diperlengkapi untuk perbuatan baik. Makanya kita selamat, kasih karunia diberikan secara cuma-cuma, ya, lewat iman dalam Yesus Kristus, supaya kita bisa melakukan perbuatan baik. Apa perbuatan baiknya? Beritakan kabar Injil. Keluar, lihat orang-orang yang belum kenal Kristus, mereka akan mati, dipisahkan. Kita hidup kekal, tapi mereka dipisahkan. Mereka masuk api neraka. Tidak ada kesempatan kedua. Ya. Sebab semua orang mati sekali saja, setelah itu penghakiman. Apa yang dihakimi? Berdiri di hadapan Allah, tidak ada yang bela, tidak ada Yesus Kristus di sampingnya, dipisahkan. Tidak masuk kerajaan surga. That's the bad news. Itu adalah kabar buruknya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hormat, kita berikan hormat. Waktu kita masuk kerajaan surga, kita berikan hormat, kita berikan kemuliaan. Karena kita sudah ada di kerajaan surga, itu di hidup yang kekal. Paulus bilang di sini, ya, Raja segala zaman, Allah yang kekal. Allah kita itu Allah yang kekal. Allah kita itu Allah yang sampai selama-lamanya. Dia tidak mati. Ya, makanya Yesus bangkit di hari ketiga kan? Karena dia Allah yang kekal. Kalau Yesus tidak bangkit, dia bukan Allah yang kekal. Apa saudara percaya Yesus bangkit di hari ketiga? Kalau saudara belum percaya Yesus bangkit di hari ketiga, saudara belum percaya Injil, kebenaran itu. Yesus harus bangkit di hari ketiga. Makanya Yesus bilang, sudah selesai bayarannya. Sudah selesai. Ya, sudah selesai di Yohanes 19 ayat 30. Lalu, ya, Allah yang kekal itu Allah tidak berubah, Allah selalu sama. Ya. Allah selalu sama. Ya, kemarin, sekarang, dan ke depannya dia akan selalu sama. Bukan karena kita selalu berdoa minta ampun, ya. Tapi Allah itu tidak berubah. Dia akan selalu sama. Berkatnya akan selalu sama setiap hari. Dan Allah itu yang tak nampak. Yang tak nampak, kita bisa tahu Allah itu adalah Allah kita, roh. Allah kita itu Allah roh. Ya, kita menyembah Allah yang roh. Ya. Lalu di sini Allah itu Esa. Allah itu satu. Kita tahu Esa itu satu. Kita tahu di luar sana banyak agama, ya, dia buat Tuhannya, dia buat dewa-dewanya. Umat Hindu, saudara tahu berapa jumlah dewa-dewa yang mereka punya? Ada yang tahu umat Hindu? Mereka punya 33 juta dewa. 33 juta dewa. Kenapa 33 juta dewa? Berarti satu pun dari 33 juta itu tidak ada yang bisa melakukan dengan benar untuk menyelamatkan mereka. Mereka perlu sebanyak itu, 33 juta dewa. Tapi Tuhan kita di Alkitab hanya satu. Ya, satu Tuhan, 3 pribadi yang berbeda. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah kita satu, Allah Esa. Ya, dia bisa melakukannya. Hanya sekali saja mati di kayu salib, Yesus bilang sudah selesai. Kita tidak perlu berkorban, ya. Kita tidak perlu menyembelih untuk menghapus dosa kita. Ya. Itu menyembelih domba itu tradisi di zaman, ya, Israel. Mereka ikuti itu. Mereka harus menyembelih supaya waktu zaman di Mesir mereka harus darahnya taruh di pintu supaya Allah tidak
tahu itu tanda kalau orang-orang percaya ya ada di situ, kita tidak perlu lakukan itu lagi. Kita tidak perlu menyembelih domba, taruh darahnya di tempat kita supaya kita selamat, tidak perlu. Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, darahnya yang sudah menyelamatkan kita. Ya, itu betapa seriusnya Allah dengan dosa. Itu kabar buruk, tapi kabar baik, Yesus mati di kayu salib. Nah, firman Tuhan ini sebetulnya Paulus tulis ya untuk Timothy. Timothy adalah anak ya muridnya, anak muda, pendeta muda di gereja di Efesus. Paulus tulis surat ini ke Timothy supaya Timothy tetap kuat melawan guru-guru palsu. Tapi Paulus ingin ingatkan dulu fondasi yang paling besar, semua karena kasih karunia. Karena banyak di luar sana yang dia pikir, ya, orang sana banyak guru palsu yang bilang itu Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya nabi, guru. Yesus itu orang baik. Oh iya, kalau di umat Hindu sekarang, ya Yesus jadi bagian dewa kami sekarang. Ya kita bisa percaya dan buat patung Yesus dan bisa jadi dewa kami. Yesusnya harus Tuhan. Yesusnya harus juru selamat. Yesus harus Allah yang kekal. Kalau di luar sana banyak guru-guru palsu, ya, yang bilang Yesus bukan Tuhan, yang cukup berbuat baik, ya pasti ya kita selamat. Tidak benar. Seberapa baik pun kita, perbuatan kita baik di dunia ini tidak akan menyelamatkan kita. Karena dosa sekecil pun, bohong pun, ya Gilbert sedikit pun, bohong pun sudah berdosa. Gilbert sudah pernah berbohong? Sama, Awi berbohong? Pernah? Nah kalau bilang tidak pernah itu sudah bohong. Nah itu dosa. Dan Allah tidak ingin dosa sekecil pun ada di kerajaan surga. Karena itu dia kasih karunia anugerah secara cuma-cuma. Ini tantangan buat kita, pertanyaan mungkin bagi yang belum percaya. Apakah saudara sudah betul-betul percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau saudara masih pikir terlalu berdosakah aku untuk Tuhan selamatkan? Terlalu berdosakah aku? Lihat Paulus, tidak peduli berapa banyak dosa kita di masa lalu. Waktu kita ya mengaku dosa dan percaya Tuhan Juru Selamat dalam hati kita, kita selamat. Allah dengan kasih karunia-Nya memberikan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib untuk dosa kita. Jika saudara mati hari ini, tidak ada lagi kesempatan kedua. Kalau belum percaya, saudara akan dihakimi karena tidak ada juru selamat yang membela saudara di waktu penghakiman. Dan karena dosa yang tidak dibayar, karena tidak percaya, saudara akan selamanya terpisah. Berapa di antara saudara yang masih belum percaya? Saudara harus betul-betul percaya. Why not? Kenapa tidak hari ini? Atau banyak di keluarga saudara di luar sana yang belum percaya, beritakan kabar baik ini. Kalau tidak percaya, kita tidak akan bertemu di sorga nanti. Tapi kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan bertemu di sorga nanti. Amin. Ya, firman Tuhan ini singkat saja. Kiranya Tuhan berkati saudara dengan pembacaan firman Tuhan. Bisa pakai saudara dengan pemberitaan firman ini. Tuhan bisa berikan kabar baik, kabar di mana teman-teman saudara mungkin belum percaya. Di Indonesia masih banyak sekali yang belum percaya. Bahkan mereka mengaku mereka sudah Kristen dari lahir. Itu adalah sebuah kesalahan. Ya, ada dari kita Kristen dari lahir. Pasti ada suatu waktu
ketika kita betul-betul percaya sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya pikir saya dari keluarga Kristen memang, tapi saya bukan Kristen dari lahir. Waktu kecil pun saya tidak percaya Yesus itu Tuhan, karena teman-teman bilang, oh itu bukan Tuhan, itu Nabi. Tapi waktu ketika saya dengar kabar baik, Yesus jawab, Yohanes 14 ayat 6, Yesus menjawab, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada satu pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya begitu hilang karena papa saya meninggal waktu saya remaja. Hancur, saya nggak tahu untuk apa hidup. Tapi waktu Yesus bilang itu, inilah yang saya mau. Inilah kasih karunia yang saya mau. Saya terlalu berdosa pada saat itu. Saya ikuti semuanya, berdosa. Tapi waktu dengar kabar baik, saya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya bertumbuh. Saya bertumbuh lewat firman Tuhan, belajar firman Tuhan, ya, lapar, ya. Bahkan sampai hari ini mungkin saya tidak layak untuk ada di hadapan Tuhan karena dosa, tapi Tuhan secara cuma-cuma karena kasih karunia-Nya, Dia selamatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur, kami sangat bersyukur karena kasih karunia-Mu saja Tuhan, kami bisa beroleh keselamatan yang secara cuma-cuma. Kami bersyukur Tuhan, Kau pakai Paulus, Tuhan, orang yang paling berdosa, dia mengaku Tuhan, tapi Kau tetap selamatkan dia. Tuhan, Kau pakai dia untuk menulis firman-Mu, supaya kami yang membaca, mendengar, bisa kami juga beroleh keselamatan Tuhan. Terima kasih untuk Injil keselamatan Tuhan yang Kau berikan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa saya di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dan suatu hari nanti Tuhan, kalau kami Tuhan sudah selesai di dunia ini, kami bisa bertemu Engkau dan berikan hormat dan kemuliaan Tuhan, karena Engkau Allah yang kekal, Allah yang esa. Berdoa untuk jemaat GBI Iman, supaya bagi mereka yang belum percaya hari ini, mereka beroleh keselamatan, mereka buka hati. Keluarga mereka yang di luar gereja mungkin juga Tuhan bisa dengar kabar baik oleh mereka Tuhan. Kau pakai mereka semua Tuhan menjadi anak-anak-Mu, murid-murid Kristus, untuk beritakan kabar baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan.